3A itu wow, Masya Allah sekali, sangat menarik ya. Bisa dilihat di situ ada mading 3A juga. Seperti biasa ada bangku sama papan tulisnya. Oke, kita lanjut ke kelas selanjutnya, itu ada ruang kelas 3B. Jadi ruang kelas 3B itu ditempati oleh siswa-siswi perempuan. Kita lihat dulu ya. Seperti biasa, kita dilihat di dalam ruang kelasnya. Oke, setelah kita lihat 3B, kita akan melihat ruang kelas Welcome to class 4A. Oke, kita masuk ke dalam ruang kelas 4A. Oke, setelah ruang kelas 4A, kita berjalan lagi, belok lagi. Oke, kita lihat lagi ke ruang kelas 4B. Jangan lupa di sini juga ada tulisan nih, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi harapan kita, anak-anak kita mempunyai 5S tersebut. Kita lihat ya ke ruang kelasnya. Kelasnya apa? Kelas full day school ya. Jadi anak-anak semuanya supaya nanti bisa bekerja dengan baik ya. Yang apa yang disampaikan oleh guru, Pak Guru ya. Kalau mau berangkat jangan lupa jabat tangan sama orang tua. Gimana jabat tangannya ya coba. Jadi ya jabat tangan. Terus di zoomnya balap balik ya, dilihatin videonya balap balik ya. Kenapa? Cuci tangan. Iya, cuci tangan dulu. Jabat tangan sama Bapak Ibu, salamannya dibalap balik ya. Iya, kalau sama orang tua lain itu sama guru juga jangan lupa. Tapi kalau sama orang tua sendiri salamannya balap balik. Alhamdulillah ya. Kaitannya salam setelah pulang ke rumah, salam untuk Bapak Ibu, salam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Habib Ali ya. Saya Habib Ali. Ya, iya, dan saya itu teman sangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya sekarang sudah kelas 1 di sekolah mana ya? SD Amelia. Bahasa Sunda. Dan anak-anak semuanya ini nanti full day school ya, sehingga nanti belajarnya lebih ditingkatkan ya, semuanya akan sudah bagus. Meja kursinya baru, bagus kan ini, kelasnya juga baru ya. Dan jangan sampai nanti terlambat kalau berangkat ya sayang ya. Ya, mudah-mudahan jadi anak yang solehah semuanya, amin. Yang laki-laki solehah mungkin itu. Dan nanti setelah pulang sampaikan salam kepada Bapak Ibu. Salam dari siapa? Dari Pak Habib Ali ya. Ya udah ya, assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah yang kami hormati Ibu Dinam selaku Kepala PKL Hariyah yang alhamdulillah masih tetap gemuk. Alhamdulillah ya. Dan termasuk guru-gurunya juga mudah-mudahan tetap gemuk ya. Dan juga amin. Yang penting sehat ya. Dan
Dan Bapak Ibu, orang tua siswa-siswi TK Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kami atas nama Yayasan Al-Khairiyah, karena untuk ketua yayasan, ketua umumnya itu Habib Thohir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, itu ketua umumnya. Seksi pendidikannya itu Habib Mahdi Al-Hiyed, yang satunya Ustaz Sultan ya, bin Kiai Haji Barmawi, dan juga Habib Hakim. Dan di samping itu, kalau untuk sekretarisnya Habib Muhammad bin Mustafa Al-Atas ya, saya hanya sebagai ketua pembina Yayasan Al-Khairiyah. Alhamdulillah, mulai tahun ini mudah-mudahan tahun ke depan lebih kita upayakan tambah lebih maju, amin. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak ya yang menitipkan anak-anaknya di TK SD SMP Al-Khairiyah, insya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang selalu menghidupkan sunnah, amin. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, misi daripada Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah adalah menciptakan anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu, saya kira insya Allah tidak salah ya menyekolahkan anaknya di TK Al-Khairiyah, karena insya Allah dengan awal kita didik dari sedini mungkin. Mengapa? Orang tua dititipi anak itu dalam keadaan fitrah. Nabi Muhammad mengatakan bayi lahir fitrah, bayi lahir tidak membawa dosa. Tergantung kedua orang tuanya yang dititipi. Lah, dari anak itu nanti amal ibadah yang dilakukan, amal perbuatan itu ada tulisannya sendiri-sendiri. Anak kita punya hak. Salah satunya adalah dibagusi pendidikannya. Oleh karena itu, dari awal kita didik anak-anak kita supaya bisa mengenal kepada Allah, mengenal kepada Rasulullah, dan juga mencintai tanah air. Oleh karena itu begini, walaupun pelan-pelan ya, ini nanti di TK juga kita tetap ajarkan seperti yang di SD dan SMP, yaitu seperti yang diajarkan di Pondok Pesantren Girin, Risalatul Awal. Risalatul Awal Bu, nanti kita mulai dari TK. Dan mungkin satu-satunya di Kota Tegal yang mengajarkan kepada anak-anaknya Risalatul Awal dengan bahasa Jawa. Mengapa? Kalau anak-anak kita dikenalkan dengan bahasa Jawa, unggah-ungguhnya itu tidak sama, betul atau tidak? Ya, oleh karena itu, kalau juga nanti sampaikan barangkali ada anak-anak yang usia TK yang masih mau pada mendaftarkan, kami persilakan untuk mendaftarkan di TK Al-Khairiyah, yang kelanjutan di SD juga masuk di SD Al-Khairiyah, termasuk yang di SMP juga SMP Al-Khairiyah. Dan untuk SD dan SMP ini mulai tahun ini full day school semuanya. Alhamdulillah ya, kita menggunakan full day school tanpa ada bayaran. Kalau sekolah-sekolah yang lain ada yang narik 9 juta, ada yang 10 juta, Al-Khairiyah tidak. Mengapa? Karena misi kita itu yang utama kan, tidak semua orang itu punya uang 9 juta, 10 juta, betul atau tidak? Ya, sehingga untuk Al-Khairiyah tidak, dan untuk kebutuhannya itu dirembuk. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, itu di sebelah sana adalah kelas 1 SD Al-Khairiyah. Dan mulai tahun ini SD dan SMP kita adakan seleksi. Kemarin ada terpaksa kurang lebih berapa anak yang tidak, ada 7 anak yang kita seleksi ternyata belum layak untuk masuk di SD sehingga tidak kita terima. Dan insya Allah inden mulai tahun ini dan tahun yang akan datang, harapan kami mudah-mudahan termasuk TK Ibu. Mungkin ya TK, SD, SMP itu akan nyusul inden. Bukan apa? Kami menginginkan agar anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu kira-kira kepingin apa benar? Anak-anaknya itu mendoakan orang tuanya. Ya, ini saya sebetulnya ada tugas ya yang harus saya lakukan, tapi sedikit aja beda Bapak Ibu. Orang tua yang anak-anaknya dididik dengan didikan agama dengan yang tidak itu tidak sama.
Mungkin cerita ini kalau yang dari anak-anaknya di TK Alheria mungkin pernah kami sampaikan. Ada orang tua di usia pensiun, usianya sudah 60. Saat itu dia mau terbang, menunggu di bandara Soekarno-Hatta. Dia mau terbang ke Jogja. Tidak lama kemudian ada yang lebih muda, ya, lebih muda duduk sebelahnya. Yang tua itu tanya, "Nak, kamu pekerjaannya apa, Nak?" Anak itu menjawab, "Pekerjaan saya serabutan." Padahal tidak mungkin, ini anak mudanya tamaduk, ya. Masa pegawaian serabutan numbangi kapal mabur kan nggak mungkin lah sama. Tapi dia mengatakan, "Tapi alhamdulillah saya punya rumah di Jakarta, nggak gampang. Saya punya kendaraan dan saya punya anak-anak yang bisa menghibur saya. Saat saya capek melihat mereka, saya akan senang. Karena saya sekolahkan di sekolahan yayasan pendidikan agama. Dan saya negeri di perusahaan asing. Bayarannya miskin jelas 1 jutaan. Dan anak yang kedua lagi ngambil S2 di luar negeri. Saat istri saya waktu itu masuk ICU, kata dia, istri saya meninggal beberapa bulan yang lalu. Saat istri saya masuk ICU, anak yang paling besar saya telepon, "Nak, ibu kamu sudah nggak sadar." Masuk ke ICU, apa jawabannya? "Pak, saya nggak bisa pulang karena saya ada janji sama klien, orang tuanya di nomor 2-kan." Yang satu yang lagi ngambil S2 di telepon, "Nak, kamu pulang." Apa jawabannya? "Saya nggak bisa pulang karena saya ada ujian bulan depan." Dia mengatakan, orang yang tua itu mengatakan, "Saya salah. Dulu saya berdoa supaya anak-anak saya berhasil, sudah berhasil. Tapi salah, tidak saya didik dengan didikan agama. Kalau saya didik dengan didikan agama tidak seperti ini." Oleh karena itu, monggo supaya kita tidak menyesal ya Bapak Ibu ya. Kan kita menginginkan mudah-mudahan panjang umur semuanya, usianya di atas 100 tahun semuanya, amin. Sehat untuk ibadah kepada. Tapi saat terakhir mau meninggal dunia, kan kita ingin anak-anak kita dampingi kita, betul atau tidak? Dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Itu bisa didapat kalau anak-anak kita didik di agama, dan insya Allah Alheria adalah tempatnya. Nanti Bapak Ibu akan bisa lihat, karena kita ajarkan bacaan Al-Quran, surat-surat singkat, ya, hadis-hadis singkat, ya. Dari saat itu doa-doa. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu mengikhtiarkan menyekolahkan anak-anaknya di sekolahan Alheria. Insya Allah akan menjadi orang tua yang betul-betul berkah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu bayar SPP, bayar semuanya untuk di sekolahan agama itu sama dengan sodako. Dihitungnya walaupun untuk bayar Bapak itu sendiri, tapi dihitung kata Rasulullah sodako, termasuk orang buat rumahnya sendiri untuk sendiri. Kalau niatnya untuk ibadah, yang dia keluarkan termasuk sodako, ya. Tapi jangan sampai tangganya kumai dibongkar, dibangun panas. Kalau bangun rumah dengan panas-panasan nggak dapat apa-apa, ya. Dan insya Allah, mohon maaf, ini Pak Habib sudah menyampaikan, mulai tahun ajaran ini tidak boleh di halaman atau di kelas ada sedikit sampah aja, nggak boleh. Dan sekarang, mohon maaf Pak Usman, Pak Habib mohon itu maaf, barangkali ada yang kurang. Dan mohon maaf, di lingkungan Bapak Ibu misalkan